Halo gengs, KMP Tanpa Mas 2 adalah kapal penumpang milik Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia yang dikenal sebagai tragedi Tanpa Mas 1981, mengalami kebakaran dan tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo di Laut Jawa, termasuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. KMP merupakan singkatan dari kapal motor penumpang. Kapal yang dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi dan karam pada tanggal 27 Januari 1981. Musibah ini menyebabkan tewasnya ribuan penumpang kapal tersebut. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. KMP Tanpa Mas 2 yang semula bernama MV Great Emerald diproduksi tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di Shimonoseki, Jepang. Tergolong jenis kapal Ro-Ro dengan tipe Screw Steamer berukuran 6139 GRT dan berbobot mati 2.419.690 DWT. Dimodifikasi ulang pada tahun 1971 di Taiwan. Kapal ini kapasitas 1.250 sampai 1.500 orang penumpang dengan kecepatan maksimal 19,5 knot, memiliki lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter. Kapal ini dibeli oleh Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PANN dari pihak Jepang, Komodo Marine Co. TTSA, seharga 8,3 juta dolar Amerika. Kemudian Pelayaran Nasional Indonesia Pelni membeli secara mengangsur selama 10 tahun kepada PPANN. Berbagai pihak telah heran akan mahalnya harga kapal ini, mengingat pernah ditawarkan ke perusahaan pelayaran swasta lainnya hanya seharga 3,6 juta dolar. Berbagai pihak termasuk Jepang sendiri telah mengatakan kapal ini afkir karena telah berumur 25 tahun. Begitu dioperasikan, kapal penumpang ini langsung dipacu untuk melayani jalur Jakarta-Padang dan Jakarta Ujung Pandang yang memang merupakan jalur padat. Setiap selesai pelayaran, kapal ini hanya diberi waktu istirahat selama 4 jam dan harus siap untuk melayani pelayaran selanjutnya. Perbaikan dan perawatan rutin terhadap mesin dan perlengkapan kapal pun hanya dapat dilaksanakan sekedarnya saja. Padahal mengingat usianya yang sudah cukup berumur, seyogyanya kapal ini perlu mendapat perawatan yang jauh lebih cermat. Namun di balik semua kejanggalan itu, pelayaran perdana Tanpa Mas 2 dilakukan pada 2 Juni sampai dengan 13 Juni 1980. Rute yang ditempuh ialah Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Pelayaran tersebut mengajak sejumlah wartawan dan anggota DPR. Pada pelayaran ini pun yang diketahui oleh beberapa anggota DPR, mereka sempat menyaksikan sendiri dan turut pula mempertanyakan perihal mesin yang sering mengalami kerusakan selama perjalanan. Anggota DPR dari fraksi PDI, Ahmad Subagio, menyebutkan berbagai kejanggalan terjadi selama perjalanan. Di antaranya, kapal yang berputar-putar dalam radius yang sama dikarenakan rusaknya salah satu knop otomatis pengatur mesin kapal, dan dibatalkannya acara show kapal karena matinya aliran listrik dalam waktu yang lama. Menurut seorang wartawan, 6 kali mesin kapal rusak selama dalam perjalanan. KMP Tanpa Mas 2 bertolak dari dermaga Tanjung Priok hari Sabtu 24 Januari 1981 pukul 19.00 dengan tujuan Ujung Pandang. Perjalanan seyogyanya memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut, sehingga diperkirakan hari Senin 26 Januari 1981 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan tiba. Seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Kapal membawa puluhan kendaraan bermotor, termasuk mesin giling Sakai, skuter Vespa, dan lain-lain yang diletakkan di kardek. Berdasarkan data manifest kapal menyebutkan terdapat 191 mobil dan 200 motor di atas kapal. Dalam pelayaran tersebut sebanyak 1055 penumpang terdaftar dan 82 awak kapal berada di atas kapal. Estimasi penumpang adalah 1442 penumpang termasuk penumpang gelap. 24 Januari malam tidak terjadi apa-apa.
Jawa. Yang terlihat hanyalah awan senja yang memukau dengan pemandangan Laut Jawa yang datar. Namun diakui, ombak Januari memang sangat besar dibandingkan bulan-bulan lain. Ombak setinggi 7-10 meter dengan kecepatan angin 15 knot sangat wajar terjadi. Di dalam kapal sendiri direncanakan sebuah acara subar kapal dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal. Namun berbagai tanda keanehan terjadi. Di antaranya dibawakan lagu salam perpisahan oleh seorang bernama Perry yang kemudian tidak diketahui keberadaannya. 25 Januari pagi keadaan berlangsung seperti biasa. Namun 25 Januari malam sekitar pukul 20.00 WITA dalam kondisi badai laut yang hebat, beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar dan puntung rokok yang berasal dari ventilasi menyebabkan percikan api. Para kru melihat dan mencoba memadamkannya menggunakan tabung pemadam portable, akan tetapi gagal. Api semakin menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Akibatnya selama 2 jam tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal dan usaha pemadaman pun dihentikan karena sudah tidak memungkinkan. Ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan, menyebabkan api merambat dan membakar semua dek dengan cepat. 30 menit setelah api muncul, para penumpang diperintahkan menuju dek atas dan langsung menaiki skoci. Namun hal ini berlangsung lambat karena hanya ada satu pintu menuju dek atas. Begitu berada di dek atas, para ABK dan mualim kapal tidak ada yang memberitahu arah dan lokasi skoci. Beberapa ABK malah dengan egois menurunkan skoci bagi dirinya sendiri. Dari 6 skoci yang ada, masing-masing hanya berkapasitas 50 orang. Sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut dan sebagian lagi menunggu dengan panik pertolongan selanjutnya. Kapal lain yang pertama melakukan pertolongan adalah KM Sangihe dengan nahoda kapal Kapten Agus K. Sumirat. Sumirat merupakan teman satu angkatan Abdul Ripai di Akademi Ilmu Pelayaran lulusan tahun 1959. KM Sangihe sendiri dalam perjalanan dari Parepare menuju Surabaya untuk melakukan perbaikan kerusakan mesinnya. Mualim 1 KM Sangihe, J. Bilalu, yang pertama melihat kepulan asap dari arah barat dan mengira kepulan asap berasal dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis KM Sangihe, Abu Bakar, mengirim pesan Morse SOS pada pukul 8.15. KM Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21.00. Disusul 4 jam kemudian kapal tanker Istana 6 dan masih berdatangan kapal lain yaitu kapal Adiguna Karunia dan KM Sengata milik PT Porodisa Lines. Tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Api mulai menjalar ke ruangan mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akibatnya pagi hari tanggal 27 Januari terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya penuh oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut yang mengakibatkan kapal miring 45 derajat. Akhirnya, pada siang hari tanggal 27 Januari 1981, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 WITA, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selama-lamanya bersama 288 korban tewas di dek bawah. Kapten Abdul Ripai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya, ia sempat mengirimkan pesan kepada nahoda KM Sangihe, "Tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir." Pesan tersebut disampaikan melalui awak kapal Tampomas II yang berhasil menyeberang ke KM Sangihe yang bernama Bakaila. Tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Agus K. Sumirat, nahoda KM Sangihe. Seluruh penumpang yang terdaftar berjumlah 2.174 orang, ditambah dengan 107 awak kapal. Namun diperkirakan keseluruhan penumpang berjumlah 812 orang, termasuk sejumlah
jumlah penumpang gelap. Sebuah sumber menyebutkan angka taksiran jumlah penumpang gelap sekitar 307 orang. Tim penyelamat memperkirakan 1.217 orang tewas, 612 mayat ditemukan, dan 411 orang hilang bersama kapal. Sementara 703 orang berhasil diselamatkan. Sumber lain menyebutkan angka korban yang jauh lebih besar, hingga 822 orang tewas. Dari catatan kapal tanker Istana 6 berhasil menyelamatkan 144 penumpang tanpa mas dan 4 jenazah. Sementara KM Sangatta menyelamatkan 169 orang dan 2 jenazah. Kapal lain KM Sone tercatat menemukan 29 mayat, termasuk mayat nahoda KMP Tampomas II Kapten Abdul Rifai. Odang Kusdinar, Markonis KM Tampomas II selamat. Ia ditemukan bersama 62 penumpang dalam sekoci di dekat Pulau Duang-Duang Besar, 240 km sebelah timur tempat Tampomas tenggelam pada hari Jumat 30 Januari 1981 pukul 5.00. Menteri Perhubungan Rusmi Nurijadin dalam penjelasannya kepada pers di kantor Departemen Perhubungan mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin. Kelainan terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya pada kendaraan roda 2 yang terletak di sebelah belakang. Karena guncangan gelombang laut yang cukup kuat memungkinkan untuk timbul percikan api dan menyebar. Masinis 3 Tampomas II Wisardi Hamzah mengatakan bahwa Tampomas II tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal. Ada kesan bahwa kasus ini sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah saat itu, meskipun banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.